Sejarang-jarangnya saya lihat motor di jalan, saya lebih jarang lagi, dan bahkan nih sampai sekarang saya tidak pernah menjumpai, bahkan maaf, seluar dalam ya, seluar yang seluar segitiga tuh yang cuci juga si kiai ini, si suaminya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, di konten-konten sebelumnya saya pernah menceritakan bahwa di Malaysia ini jarang sekali dijumpai motor. Ya, memang jarang kalau dibandingkan dengan negara saya Indonesia. Memang pengguna motor di sini tidak sebanyak pengguna motor di Indonesia dari persentasinya. Di sini lebih banyak ke mobil atau kereta. Ya, bicara soal motor memang jarang di sini itu sudah biasa ya. Hampir semua orang mengakui bahwa memang mengatakan bahwa di Malaysia ini memang motor tidak sebanyak pengguna kereta. Sejarang-jarangnya saya lihat motor di jalan, saya lebih jarang lagi, dan bahkan nih sampai sekarang saya tidak pernah menjumpai laki-laki boncengan dengan perempuan. Boncengan itu apa di sini ya? Bahasa Malaysianya apa sih? Jadi misal moto ya, moto yang pakai tuh laki-laki, terus nanti di belakangnya perempuan, seperti itu. Itu namanya boncengan. Laki-laki membonceng perempuan di atas motor. Sampai detik ini saya belum pernah menjumpai laki-laki boncengan dengan perempuan. Mungkin kalau di kawasan lain ada ya, cuman di kawasan yang saya tempati ini, di kawasan yang sering saya pergi, memang nggak ada. Saya nggak tahu di kawasan lain, mungkin ada di perkampungan di Malaysia bagaimana, kan Malaysia luas, tidak di tempat yang saya tinggali saja. Cuman untuk yang tempat-tempat yang pernah saya datangi, memang saya belum pernah jumpa, nampak dengan mata kepala saya sendiri, melihat seorang laki-laki membonceng perempuan. Ya, kalau di negara saya kan udah biasa laki-laki boncengan dengan perempuan, di belakangnya entah itu pacarnya, entah itu saudaranya, entah itu orang tuanya. Intinya udah biasa di Indonesia laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan. Bahkan sampai lebih bonceng perempuan sampai lebih dari satu, bahkan dua atau tiga, yang diistilahkan dengan cabe-cabian gitu. Jadi di Indonesia itu kadang ada motor tuh kadang dinaiki sampai 4 orang, satu yang nyetir, yang drive, tiga di belakang, tiga orang di belakang. Itu diistilahkan sama netizen manusia cabe-cabian gitu. Tapi biasanya di kampung-kampung sih, di dekat-dekat rumah. Kalau di kota nggak boleh, itu melanggar peraturan, nanti kena saman. Sampai pada suatu ketika saya diceritakan sama kawan saya, orang Melayu lah, di sini memang untuk perempuan tuh bukan tidak dibolehkan ya, tapi memang disarankan untuk tidak memakai motor gitu. Yang kedua, memang disarankan untuk tidak berboncengan dengan laki-laki, apalagi bukan mahramnya. Apalagi kalau masa pacaran itu kan bukan mahram atau muhrim ya, bukan muhrimnya, karena di sini kan memang aturannya ketat. Di sini kan untuk orang muslim memakai aturan syariah, jadi tidak bolehlah perempuan berboncengan dekat-dekatan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Apalagi kalau boncengan kan pasti dia memegang ya, pasti memegang si yang nyetir, yang bawa motor tuh. Gak mungkin kan motor berjalan si perempuan nggak gini. Nanti kalau ada jalan lobang, kalau nggak pegangan bisa jatuh, kan bisa jadi. Nah, katanya sih gitu, karena memang di Malaysia ini pakai undang-undang syariah untuk warga muslimnya. Jadi kalau ada perempuan boncengan dengan seorang laki-laki itu seakan-akan kayak nggak boleh gitu, kayak nggak biasa gitu, nggak biasa. Mungkin ada ya, cuman kalaupun ada itu semacam nggak biasa, malu sendiri kalau boncengan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Ya bagus juga sih. Kenapa perempuan jarang yang memakai motor? Karena memang
tingkat risiko kecelakaan, kemalangan di jalan dengan menggunakan motor itu sangat tinggi. Ya, yang namanya motor kan oleng sedikit, hilang keseimbangan sedikit kan terus jatuh gitu kan. Lagi di Malaysia nih yang tidak sering saya jumpai adalah perempuan atau para istri pergi belanja barang ke kedai atau ke pasar. Jadi di sini tuh lebih sering si suami atau laki-laki lah yang pergi beli barang ke kedai ataupun ke pasar. Ya berbanding kalau di kampung saya ya, di negara saya memang sudah menjadi budaya apapun yang menjadi keperluan rumah, menjadi keperluan keluarga di rumah, apapun itu biasanya lebih kepada seorang istri atau perempuan lah yang ada di rumah. Mulai dari makanan, beli barang untuk keperluan makan, keperluan anak. Biasanya sih ini istri yang pegang tugas ini istri. Suami biasanya cuma ya kerja, pergi keluar kerja, pulang bawa duit, kasih duit ke istri, ini belikan untuk kebutuhan rumah. Seperti itulah peran suami. Kalau di sini peran suami itu ada dua, selain kerja juga dia bantu-bantu istri mengurus rumah. Ya seperti yang saya bilang tadi, kadang suami yang lebih sering membeli keperluan rumah tangga di luar, entah itu di kedai atau di pasar. Ini mengingatkan saya kepada, saya punya jiran di kampung saya, dia seorang kiai lah, dia seorang kiai pengurus masjid di kampung saya. Beliau ini memang dalam berumah tangga dia mengikuti anjuran syariat Islam. Jadi apa yang biasanya yang pada umumnya dilakukan seorang istri itu si beliau ini, si kiai ini yang melakukan, mulai dari memasak, belanja barang, sampai mencuci baju pun itu si suami si kiai ini yang melakukannya. Bahkan maaf, seluar dalam ya, seluar segitiga tuh yang cuci juga si kiai ini, si suaminya ini, karena beliau memang mengikuti anjuran hukum syariat Islam bahwa pekerjaan rumah ini dilakukan berdua oleh suami istri. Tidak hanya istri saja yang melakukan semua pekerjaan rumah. Kembali tadi ke yang saya cerita bahwa di Malaysia ini kebanyakan si suami atau laki-laki yang pergi belanja barang ke kedai atau pasar. Ada bagusnya juga sih sebetulnya. Ya seperti kalau laki-laki nak belanja keluar, nak belanja barang ke kedai atau ke pasar, apa yang sudah diniatkan mau dibeli dari rumah sampai kedai dia to the point. Terus ambil apa yang nak dibeli tadi yang sudah di list. So boleh menyingkat waktu, tidak bertele-tele gitu kan. Berbeda dengan perempuan. Nah saya punya kakak ya di kampung. Kalau saya ada di kampung, kalau keluar kan mesti saya yang diminta mengantarkan kakak saya pergi belanja ke kedai atau ke pasar. Kata cuma nak beli lauk, kata cuma nak beli ikan, kata cuma sebentar, tak sampai setengah jam. Tapi bila dah berangkat, bila dah sampai pasar, jangankan setengah jam yang dia bilang tadi, 2 jam nggak siap-siap, nggak keluar dari pasar. Tadi yang kata cuma nak beli lauk, keluar dari pasar, semua barang dibeli, dibawa. Apalagi kalau di pasar tradisional di Indonesia itu kan barang kan boleh ditawar. Jadi bukan harga tetap. Itu kalau sudah menawar, setengah jam nggak siap, dikasih murah, ditawar lagi lebih murah lagi, sampai dikasih murah baru dibeli. Itu yang makan waktu, makan masa dia. dia tak tahu saya yang tunggu di luar tuh sampai nak terbang rasanya. Ya mungkin orang di Malaysia ini untuk laki-laki atau suami itu lebih menerapkan ke ini ya. Mungkin kebanyakan menerapkan anjuran hukum syariat, di mana pekerjaan rumah tangga ini dilakukan berdua, dibagi-bagi gitu. Iyalah, saya dulu pernah diceritakan lah sama guru saya di sekolah bahwa sebetulnya kayak semacam memasak, mencuci itu sebetulnya pekerjaan laki-laki gitu. Kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak lupa. Kalau Anda lebih tahu salah penyampaian saya, boleh
Boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Lagi kalau di kampung saya, kalau yang laki-laki atau suami yang pergi belanja barang, itu sebuah aib. Ya bukan aib-aib banget sih, aib-aib semacam ya pasti kena bully nanti kalau jumpa dengan kawan. Kau nih takut istri kau. Jadi kalau ada suami yang pergi beli belanja sendiri gitu ke pasar atau kedai, itu pasti dibully lah sama kawan-kawan. Kalau jumpa di jalan gitu, ya bercanda lah biasa. Tapi kalau di sini kayaknya itu berbeda ya. Memang di sini lebih wajarnya, lebih seringnya memang si suami yang pergi beli barang ke kedai atau ke pasar. Ya mungkin kebanyakan di sini mengikuti anjuran hukum syariat ya, karena memang di sini kan memakai undang-undang syariah untuk keluarga muslim. Mungkin itu saja yang boleh saya sharing untuk kali ini. Nanti saya sharing lagi di next konten. Sebelum saya pamit undur diri, saya mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang tersilap barusan. Dan kalau ada kritikan, kalau ada komentar, kalau ada ingin berbagi cerita, boleh komentar di kolom komentar. Kalau Anda suka dengan video ini, boleh like dan boleh di-share. Jangan lupa juga untuk di-subscribe serta bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.